Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi cara membuat soal menggunakan Google Formulir, kemudian membagikannya kepada peserta didik dalam bentuk link. Oke, langkah pertama kita buka Google Chrome. Atau kita bisa juga menggunakan browser lain, misalnya Firefox. Nah, setelah muncul halaman depan Google, kita klik di sini. Kemudian kita pilih Drive. Kemudian setelah muncul, pastikan ini klik di Drive saya. Klik di Drive saya. Kemudian klik Baru. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih lainnya. Selanjutnya Google Formulir. Kita tunggu sampai muncul formulir. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita ketikkan judulnya di sini. Kita klik di pojok sini. Nah, di sini kita tuliskan judulnya. Misalnya kita beri judul IPA sub IPA tema 1 subtema 1. Nah, setelah menuliskan judul di sini, di pojok kiri atas kita klik di sini, nanti otomatis berpindah ke sini. Kemudian kita isikan deskripsinya. Deskripsinya misalnya KD 3.1. Deskripsi bisa diisi, bisa juga tidak. Ini tidak harus. KD 3.1. Nah, setelah judul, kita buat kolom untuk nama dan nomor absen peserta didik. Yang pertama kita tulis di sini pertanyaan tanpa judul, diklik. Kemudian setelah berubah menjadi berwarna biru, kita ketikkan saja nama lengkap. Opsi jawabannya adalah jawaban singkat. Kemudian jangan lupa kita klik wajib diisi. Nama lengkap sudah, selanjutnya kita tambahkan kolom untuk membuat nomor absen peserta didik. Di kolom pertanyaan kita klik lagi nomor absen. Jawabannya adalah jawaban singkat, kemudian jangan lupa wajib diisi juga, diklik di sini. Nah, sudah seperti itu. Selanjutnya, setelah membuat kolom judul, nama lengkap, dan nomor absen, kita ke setelan, kita atur. Nah, di bagian umum ini harus kosong, jangan diberi centang pada kumpulan alamat email. Kosongkan. Selanjutnya kita ke kuis, klik di kata kuis, kemudian jadikan ini sebagai kuis, diklik. Nah, setelah muncul tanda biru, kita simpan. Selanjutnya, untuk membuat soal, kita klik pada tambahkan bagian ini, kita nanti akan menambahkan bagian. Nah, sudah muncul bagian 2, kita tulis judulnya. Misalnya kita beri kalimat seperti ini. Deskripsinya bisa juga kita isi. Ini untuk awal bagian 2. Kemudian untuk mengawali soal, klik tambah
Namun sudah muncul kolom pertama untuk soal. Kita tinggal mengisi di bagian pertanyaan ini. Misalnya, contohnya, pohon pisang. Nah, misalnya kita akan membuat pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, berarti ini sudah. Ini untuk menentukan opsi jawabannya, bisa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Nah, misalnya sekarang kita akan membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Nah, di sini opsi pertama, misalnya kita isi dengan stolon. Kemudian untuk membuat opsi jawaban yang kedua, tinggal klik tambah opsi di sini. Klik tambah opsi, misalnya opsi yang kedua adalah tunas. Sudah dua opsi jawaban. Opsi yang ketiga, misalnya kita isi dengan trisoma. Kemudian opsi yang keempat, misalnya kita isi dengan geragi. Nah, sudah ada 4 opsi jawaban. Kemudian kita klik wajib diisi. Selanjutnya, kunci jawaban diklik. Lalu pilih jawaban yang benar untuk dijadikan sebagai kunci jawaban. Misalnya jawaban yang benar adalah tunas, kita klik tunas. Kemudian kita tentukan poinnya atau skornya di sini bisa diisikan. Misalnya kita beri skor, nanti bisa disesuaikan dengan jumlah soal. Setelah semua diisi, klik selesai. Nah, ini sudah terbentuk satu soal. Nah, untuk menambahkan soal berikutnya, kita tinggal klik tanda plus di sini. Tambah. Selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan gambar, tinggal kita pilih di sini. Menambahkan gambar. Kita pilih tambah gambar. Klik tambah gambar. Kemudian kita cari di file, klik cari. Nanti kita cari gambar yang ada di file yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, misalnya saya sudah menyiapkan sebuah gambar jahe ini. Oke. Nah, setelah berhasil, nanti akan muncul gambarnya di bagian tersebut. Nah, di atas gambar ini bisa kita beri tulisan, misalnya, perhatikan gambar berikut. Nah, pada kolom yang diberi gambar ini tidak ada opsi soal. Ini hanya berisi gambar, maka untuk membuat soalnya, kita klik lagi tanda tambah. Berarti bagian yang kedua tadi hanya untuk gambar, kemudian bagian yang ketiga ini kita isi untuk soalnya. Misalnya, tanaman pada gambar di atas berkembang biak menggunakan titik-titik. Kita isi opsinya. Opsi yang pertama misalnya stolon. Opsi yang kedua tunas. Opsi yang ketiga trisoma. Opsi yang keempat misalnya okulasi. Nah, seperti biasa, setelah soal dan opsi jawaban sudah dibuat, kita klik wajib diisi.
lalu kunci jawaban. Muncul seperti ini, kita pilih jawaban yang benar. Misalnya, jawaban yang benar adalah rizoma, maka kita klik di bagian rizoma. Selanjutnya, jangan lupa kita isikan skornya atau poinnya. Kita isi sesuai jumlah soalnya. Nah, setelah semua diisi, kita klik selesai. Nah, misalnya kita sudah membuat semua soal. Kita sudah selesai membuat soal. Sebelum kita membuat link kepada dan membagikannya kepada peserta didik, kita buat dulu spreadsheet untuk menerima respon dari peserta didik. Caranya, kita klik respon, lalu muncul seperti ini. Nah, kita klik kotak yang berwarna hijau ini. Muncul tampilan seperti ini. Pilih tujuan tanggapan buat spreadsheet baru. Nah, ini judul soal yang kita buat. Setelah muncul seperti ini, kita klik buat. Nah, spreadsheet-nya nanti seperti ini. Setelah semua peserta didik mengisi, menjawab, memberi tanggapan, nanti akan otomatis muncul di sini. Setelah berhasil, kita kembali lagi ke Google Formulir yang tadi. Nah, sekarang baru kita bagikan. Caranya klik kirim. Kemudian setelah klik kirim, kemudian ketik gambar ini, klik gambar ini. Selanjutnya akan muncul link yang cukup panjang seperti ini. Klik perpendek URL, kemudian kita salin. Kita salin nanti untuk diubah linknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk mengubahnya, kita buka tab baru pada Google, ketikkan gg.gg, kemudian di enter. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, kita paste di kolom ini. Nah, setelah muncul link yang tadi, klik customize link. Pada kolom yang kosong ini kita isikan link sesuai dengan nama link sesuai dengan keinginan kita. Misalnya IPA tema 1 subtema 1. Oh ya, perlu diingat untuk membuat link jangan menggunakan spasi. Kali 3.1. Nah, setelah nama link kita buat, kita klik shorten URL. Nah, setelah berhasil pasti akan muncul tampilan seperti ini berwarna kuning. Excellent. Nah, link inilah yang nanti akan kita bagikan ke peserta didik. Tapi sebelum kita bagikan ke peserta didik, kita bisa mengkopinya, kemudian menyimpannya pada Word. Kita blok, copy, kemudian kita masuk ke Word untuk menyimpannya. Nah, supaya lebih rapi, kita simpan dalam tabel. Klik di sini linknya, pastekan di sini, kemudian di sini keterangannya, misalnya penilaian harian IPA tema 1, subtema 1. Selanjutnya, setelah kita berhasil menyimpan link ini di Word, kita bisa membagikan link ini ke grup WA yang kita inginkan. Kita masuk ke WA Web,
Nah, setelah masuk ke WA Web, kita baru bisa membagikan link ini ke grup sesuai yang kita inginkan. Oke, demikian cara membuat soal dalam bentuk Google Formulir, kemudian membagikannya kepada peserta didik dalam bentuk link. Terima kasih.